bergabung. Skor 1-1 tadi diciptakan oleh Fateka dari kubu Persija di menit ke-12 dan Franco Hita dari kubu Arema di menit ke-20. Bola untuk Persija tampaknya. Ya, sudah dilakukan kick off dan bola langsung dikuasai oleh anak-anak Menteng. Hamka Hamzah, Dos Santos, kembali bola-bola panjang yang dilepaskan oleh para pemain Persija. Sunar Sulaiman bertarung gigi di garis belakang. Firman Utina, pemain yang sudah pernah ditangani oleh Beni Dolo di klub sebelumnya yaitu Persita Tangerang. Deka, baik sekali Deka, coba melepaskan umpan tapi terpotong. Alex Pulalo mengejar, mencari kawan yang bisa diumpan. Putu Gede, pemain yang sempat mendapat perawatan tadi di babak pertama. Kabanas, dan menarik untuk membandingkan sosok Iputu Gede di Arema Malang dan Francis Wawengkang, Bung, ya, di kubu Persija, karena keduanya hampir punya peran yang mirip. Yang mirip ya. Tapi kita lihat Francis Wawengkang sampai sekarang dia punya kontribusi terhadap bagaimana striker di depan itu belum kelihatan. Dan saya juga melihat, Bung, sampai dengan saat ini ternyata kedua pelatih belum melakukan perubahan pemain, Bung. Ya, dia melihat bahwa kondisi ini masih bisa karena saya lihat di 20 menit terakhir mungkin akan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Yep. Scrimmage tadi di daerah pertahanan Persija Jakarta. Errol, kita saksikan beberapa kali sejak babak pertama tadi kerjasama 1-2 antara Errol dengan Joe Carlos, Bung, yang diakhiri oleh penetrasi menusuk ke kotak penalti Persija. Hanya kalau ini tidak ada perubahan-perubahan, di mana saya melihat bahwa pertahanan Persija cukup memahami. Kalau sudah ketemu di sana Errol, Firman Utina, kemudian dengan Roger, ini kelihatannya pasti dia hanya main di sudut sana. Yap. Kalau misalnya dia adakan perubahan, begitu 1-2 langsung dia pindahkan, ini akan berbahaya di sektor kanan lagi. Ya, artinya kalau terus mereka melakukan pergerakan yang monoton seperti itu pada akhirnya juga akan terbaca oleh lini belakang Persija, ya. Makanya harus dia bervariasi. Nah, harapan dari pelatih kan di sini, bagaimana pemain-pemain ini punya improvisasi, ya kan? Ya, dan sementara kita saksikan tadi satu pergerakan dari Firman Utina yang diakhiri oleh benturan dengan Hamka Hamzah, namun bukan pelanggaran, sementara cukup luar biasa Hamka Hamzah. Ini yang saya katakan bahwa yang biasanya stopper, ini Haris yang belum kelihatan. Yap. Biasanya sering berganti antara Haris Wilanto dengan Hamka Hamzah yang sering naik jauh ke depan, Bung. Tapi sekarang pertanyaan, apakah dia mampu sepanjang babak melakukan? Yap. Karena dari babak pertama belum kelihatan, ini baru kelihatan ini. Gagal lagi tadi satu serangan dari Persija Jakarta, sementara kita saksikan. Ya, Batum Roger tadi dengan Alex Pulalo. Ya, kita berharap cukup supaya sportif sampai dengan saat ini. Ya, kita saksikan pergerakan dari Ortiz Ansalosa dihentikan oleh Alex Pulalo tadi. Sementara kita saksikan perebutan bola Batum Roger dengan Joe Carlos. Ada sesuatu yang berbeda di awal babak kedua ini, Bung, di mana saat ini para pemain Persija dari lini tengah maupun belakang memiliki keberanian lebih, Bung, ya, untuk membantu serangan. Itu yang saya katakan tadi, kalau dia tidak lakukan ini akan semakin tertinggal dengan Arema. Ini dia Sergei, penyerang asal Kamerun.
Gila. Bung, ketika kita tadi melihat bagaimana pergerakan dari Hamka Hamzah, dan kalau ini sering dilakukan, sekali lagi ingat Bung, ini partai final, bukan tidak mungkin terjadi perpanjangan waktu. Jadi saya kira efisiensi, stamina menjadi sangat penting Bung. Dan kalau itu terus dilakukan, saya kira jawabannya sudah bisa diketahui Bung. Stamina akan jeblok saya kira Bung. Ya. Ini kalau lihat Ortizan ini. Ya, sementara kita saksikan dulu. Gaya seorang Ortizan Salosa. Cukup berbahaya Mitra Olahraga, bagaimana kecerdikan seorang Ortizan Salosa. Brilian sekali Bung. Ada kesempatan untuk melepaskan tendangan lob tadi. Dan dilakukan oleh Sajojo, namun sayang sekali upaya dari Ortizan tadi membentur Mister Gawang. Dan itu adalah khas dari Ortizan Salosa. Lebih kepada saya kira aksi individu seorang Ortizan Bung. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Begitu terukur Bung. Setelah mengecoh Alexander Pulalo tadi, Ortizan melepaskan maksud kami tendangan menggantung tadi. Namun masih membentur Mister Gawang. Gagal peluang matang dari Persija Jakarta. Lemparan ke dalam, Arema Malang, Ranko Hita kali ini. Ada Alexander Pulalo di sana. Ranko Hita dibayang-bayangi oleh Haris Yulianto. Ya, bicara Haris sebenarnya menarik sekali Bung, pertemuan Persija dengan Arema Malang. Karena Haris adalah putra asli Malang Bung. Ya, tapi kalau seorang yang profesional, tentunya hal-hal begini tidak boleh. Ya, dan ini adalah Piala Copa Pur. Ya, ini adalah piala yang akan diperebutkan berupa satu buah piala bergilir dan piala tetap. Oh, sementara cukup berbahaya Mitra Olahraga. Kita saksikan Emmanuel Sergei, namun apa yang terjadi? Ya, pelanggaran. Pelanggaran. Lebih dulu tampaknya. Dalam tayangan ulang kita lihat apa yang terjadi tadi. Sebuah pelanggaran yang dianggap dilakukan kepada Mukti Ali Raja sepertinya Bung. Belum merubah kedudukan, masih tetap satu sama dan kini kembali. Lagi kita saksikan pergerakan dari Sajojo Bur. Mengamuk saya kira Ortizan Bung. Ya. Karena ini adalah kekuatan Persija dia. Ya, saya kira lagi tadi namun Kabanas gagal. Tekanan dari Persija Jakarta. Jo Carlos langsung ke depan. Emmanuel Sergei. Serangan balik Arema Malang. Ya, Singo kali ini ngobrak-abrik kandang macan atau pertahanan macan bisa diistilahkan begitu, karena kedua tim masing-masing punya julukan yang cukup serang. Macan Kemayoran dan tim Singoedan. Errol. Baik sekali penampilan Errol sampai dengan saat ini Bung Sam. Kita saksikan Errol. Hamka Hamzah. Kelihatan sekali keseimbangan agak hilang. Putra asli Makassar yang kabarnya akan dirilik PSM Makassar musim depan. Sementara kita saksikan dulu tendangan sudut. Arema Malang sudah lakukan, Batum di sana. Kali ini kita saksikan cukup sigap Mukti Ali Raja menangkap bola. Padahal ada Emmanuel Sergei di sana. Ya, kita saksikan scrimmage di depan gawang Persija Jakarta. Kali ini tidak mau mengulangi kesalahan Mukti. Sigap dia menangkap bola. Ortizan. Gagal kali ini Ortizan melewati Alex. Inilah Alexander Pulalo. Haris Yulianto. Kita saksikan pemirsa bagaimana akurasi umpan dari para pemain Persija juga sering kali salah. Dan sementara kita saksikan cepat sekali Firman Utina. Firman kita saksikan di dalam kotak penalti. Wow! Firman Utina Bung.
Luar biasa. Luar biasa. Soloran dari tengah lapangan, Bung. Begitu mudah menerobos pertahanan dari Persija Jakarta, Bung. Ya kita lihat seperti keseimbangan Hamka udah mulai hilang, ya kan? Sehingga kita lihat dia dengan mudah melewati, kemudian diburu dari belakang juga tidak ada yang sampai. Selain itu pujian tentu harus dialamatkan kepada Firman, Ya, saya rasa. dengan keputusannya yang berani untuk menerobos barisan belakang. Di final ini kalau perlu jangan textbook, tapi bagaimana seorang pemain bisa berimprovisasi. Kita lihat setelah Hamzah, Ada dia. Ismet pun dilewati. Terakhir bola melalui Mukti Ali Raja. Ya, saya kira ada instruksi tersendiri dari seorang Benny Dolo ketika memang ada peluang untuk terus membawa bola, harus terus membawa bola, Ya. Bung. Karena kita lihat bahwa pemain-pemain Persija dalam hal menjaga orang dia hanya satu kali dia jaga. Kalau bergerak lagi dia sudah tidak ikut lagi. Yap. Sebuah gol yang sangat indah, gol yang juga merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Arema atas Persija Jakarta. Firman Utina tadi yang mencetak gol kedua Arema di menit ke-55. Ada apa dengan Persija setelah keseluruhan, Bung? Oh, sebentar kita saksikan dulu satu peluang. Deka Dos Santos menggantung tadi, luar biasa. Wow, kali ini dibayar oleh Iskandar Silas Ohe dengan penampilan yang cukup baik tadi. Namun, ya kita saksikan, Bung. Kita saksikan. Umpan crossing Deka. Ya, terlepas bola. Oh. Dianggap handsball, Bung. Sementara kita masih menyaksikan terjadi silang pendapat antara wasit dan para pemain di lapangan. Tom Roger kini kita akan saksikan. Sudah dilakukan. Dan gol dari Bottom Roger tadi meledakkan suasana riuh di Stadion Gelora Bung Karno. Ini adalah gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Dalam tayangan ulang kita lihat keras dan deras bola meluncur ke gawang dari Arema. Ini dikawal Iskandar Silas. Ini dia Bottom Roger. Benny Dolo tampak kecewa
Dengan penalti yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan ini yang membuat timnya yang sebelumnya unggul 2-1 menjadi terkejar lagi. 32 menit lagi pertandingan, 90 menit usai. Panas. Saya kira panas sekali pemirsa. Partai final Kopaji Samsu Indonesia di Stadion Bung Karno ini antara Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang. Kedudukan saat ini 2-2, saling menyusul untuk mencetak gol. Setelah tertinggal 1-2 tadi, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Roger Batum di menit ke-58. Bung, yang menarik adalah keputusan berani dari seorang Jajat Sudrajat, Bung. Ya, memang memang itu adalah handsball dan berakibat tendangan penalti, Bung. Ya, memang kelihatan sekali karena wasit juga berada di sana. Nah, dan secara otomatis dia melihat secara jelas. Dan ini adalah satu keputusan yang sangat bagus. Ya, sayup Anda dengarkan pemirsa bagaimana suara dukungan dari ribuan supporter kedua tim, Jackmania Persija dan Arema Malang. Baik, Mitra Olahraga masih Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang, kedudukan sementara imbang 2-2.
Dan yang Anda saksikan saat ini adalah ya wasit Cacat Sudrajat memberikan kartu kuning untuk Alex Pulalo. Kartu kuning kedua yang berarti Alexander Pulalo harus keluar lapangan, Bung Syam. Bagaimana Anda melihat perkembangan selanjutnya pertandingan ini, Bung? Ya, saya katakan bahwa di babak kedua ini akan terjadi tackling-tackling keras ya. Karena para pemain sudah berada dalam satu puncak untuk motivasi bagaimana memenangkan pertandingan. Dan ini kita lihat bahwa dengan 10 pemain ini ya, apalagi di sektor kiri, di mana Ortizan punya daya jelajah yang cukup dominan di sana. Kalau misalnya pemain lain yang ditarik ke sana untuk menutup daerah itu, pasti ada daerah lain lagi yang terbuka. Ya, ini sebuah kerugian saya kira, Bung. Kerugian yang sangat besar untuk Arema Malang, apalagi di sepanjang babak kedua tadi bagaimana mereka sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Ya, yang saya katakan bahwa kalau Arema sabar dan kemudian dia tenang bagaimana membangun serangan, dia ada peluang untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Tetapi kalau misalnya dia dengan emosional, tanpa terkontrol, ini adalah satu kejadian yang sangat jelas. Ya, ini partai final di mana tenis menjadi tidak apa-apa kalau tidak didukung oleh kesiapan mental, saya kira, Bung. Emosi di sini salah satunya, Bung. Nah, ini harus penguasaan emosi, penguasaan skill. Kita uju, mereka nggak mau main. Kamera 5 ke Arema. Beni dulunya. Soft 2. 2 zoom out. Pelanggarannya mau diulang nggak, Mas? Boleh. Sama pelanggarannya mana? Iya. Slomo 3 standby. Iya. Raul slomo 3. Tar, ulang. Rewind dikit. Nanti baliknya ke 5 ya. Slomo 3 standby. Raul 3. Udah. 1, nanti di 5 aja ya. 2, 1, out. Maksud kami pemirsa, kita sama-sama saksikan saat ini pertandingan terhenti sementara karena kubu Arema Malang tampaknya enggan melanjutkan pertandingan menyusul kartu kuning kedua yang berarti keluarnya Alexander Pulalo. Ini tentu sebuah kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan, Bung Sam ya. Ya.
Kita khawatirkan ini akan menjadi anti klimaks sementara kita saksikan sepanjang 45 menit kedua dan hampir di paruh babak kedua Bung, pertandingan sebenarnya sangat panas. Nah, di sini dibutuhkan adalah bagaimana pengurus, bagaimana wasit, bagaimana pemain untuk mengontrol diri, bagaimana pertandingan ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga keputusan-keputusan yang memang wasit menganggap bahwa itu adalah keputusan, kita harus hormati. Bung Sam, dalam hal kejadian mogok main ini berlangsung lama sampai lebih dari 5 menit misalnya, apakah waktu pertandingan akan dipotong bersih atau dihitung dalam injury time, Bung? Saya rasa dari inspektur pertandingan wasit sudah melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti ini. Bahwa pertandingan itu adalah 2 kali 45. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini tentunya itu tidak terhitung dalam satu akumulasi. Ada regulasi yang Ya. yang mengatur, ada batasan waktu misalnya untuk tim yang enggan melanjutkan pertandingan 15 menit misalnya lalu dinyatakan kalah WO gitu. Ya, kita lihat bahwa ada beberapa keputusan-keputusan dan ini kita lihat wasit berdiri di tengah ini, kemudian kalau misalnya keputusan-keputusan kedua lagi dia akan panggil kedua belah pihak daripada kapten, kemudian dari official. Setelah itu ditentukan oleh bagaimana keputusan daripada inspektur pertandingan. Ya, sementara kita saksikan trio pengadil lapangan Jajat Sudrajat yang didamping oleh Sukisno asisten wasit 1 dan Rizwanda asisten wasit 2 justru tengah menjadi objek bidikan dari para fotografer, Bur. Ya, dan kita juga menyaksikan para pemain Persija masih bersiap di tengah lapangan. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihat langsung gambaran dari kamera, bahwa di tengah tepatnya di meja inspektur pertandingan serta bangku cadangan para pemain Persita tadi berkumpul para juru foto. Dan kita tengah melihat beberapa pemain Arema sudah kembali memasuki lapangan dan sepertinya bersiap mengajukan pertandingan, tapi ya ini yang menarik, Bur. Ya. Pemain Arema kembali memasuki lapangan sementara trio wasit ditarik keluar. Bagaimana, Bung? Anda melihat ini ada upaya penggantian instrumen dari pengadil lapangan? Ini adalah kejadian yang sangat menarik ya di sepak bola kita. Anda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ya, kalau misalnya pergantian Satu wasit tengah? wasit tengah Pernah, itu dan ya, sering. pernah ya. Itu misalnya dia cedera Aha. atau Mendapat terkena, pressure yang ya, berlebihan pressure yang misalnya. berlebihan ya. Tapi kalau satu paket, Satu paket ini kelihatannya hal yang sangat luar biasa ini. Apalagi ini disaksikan oleh Sekjen AFC ya. oke. Sekali lagi, bagaimana pengamatan Anda terhadap kinerja wasit Jajat Sudrajat sendiri sih, Bung Syam? Saya lihat wasit cukup bekerja cukup bagus ya. Tapi kalau semua keputusannya itu ditentukan juga oleh bagaimana emosional pemain. Tentunya ini kan tidak bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan. Ya, Ya, kalau misalnya wasitnya membuat kesalahan, ada komisi yang akan menghukum wasit ini. Tetapi secara sportif kita harus jalankan ini pertandingan. Harus bermain sampai di akhir pertandingan. ya sementara ada kerumunan di bench Arema Malang. Mereka adalah para fotografer yang meliput partai final Kopaji Samsu ini yang terus membidikan kameranya ke arah pelatih Arema, Benny Dolo. Ya, saya kira jawaban akan datang dari sana, Bung. Atau ada keputusan-keputusan penting datang dari bench Arema Malang, Bung? Ya, pasti dari kubu Arema ini melihat bahwa keputusan wasit dalam hal memberikan kartu kuning itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya kira apa yang dilakukan, atau menurut Anda bagaimana, Bung? Apa yang dilakukan oleh Alexander Pulalo tadi ketika dia memotong pergerakan dari Ortiz Salosa dan Ya. langsung diikuti oleh kartu kuning kedua yang diberikan oleh Jajat Sudrajat. Ya, kita lihat bahwa Jajat Sudrajat berada di depan kedua pemain itu sehingga dia dengan jelas melihat. Dan pergerakan dari Alex sendiri. Dengan pergerakan Alex sendiri, karena tadi kalau dia tidak
potong dia punya pergerakan, itu akan terjadi semacam satu serangan balik yang sangat berbahaya. Dan sementara kita lihat petugas keamanan tengah melerai kerumunan yang ada di depan bench para pemain Arema, Bung. Barangkali ada isyarat pertandingan akan segera dilanjutkan lagi, tapi hingga saat ini belum terlihat perangkat wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan di waktu tersisa ini. Ya mungkin wasitnya ini dipanggil, kemudian diberikan satu petunjuk atau bagaimana memimpin lebih bagus ya. Tapi saya lihat keputusan untuk memberikan kartu kuning adalah hal yang sudah benar. Saudara, partai final Kopaji Samsu Indonesia 2005 ini mengalami penghentian di babak kedua dalam kedudukan sementara adalah 2-2 antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Benny Dolo memberikan instruksi kepada para pemainnya. Oh, kembali menarik para pemainnya ke pinggir lapangan, Bung. Bur, kita saksikan Benny Dolo. Sepertinya demikian, Firman. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi kini. Ya, saya kira dalam hal ini, Bung, kebesaran hati menjadi tuntutan tersendiri. Ya, melakukan briefing tampaknya. Ya, Benny Dolo. seorang pelatih pasti akan memberikan yang terbaik. Memanggil semua pemainnya, ke-10 pemain yang tersisa di lapangan. Dan Ortisan saya Salosa. rasa Kita saksikan, ya inilah Ortisan Salosa tadi yang dijatuhkan oleh Alexander Pulalo. Para pemain Arema Malang kembali memasuki lapangan. Ya, pertandingan kembali akan dilanjutkan, namun sampai dengan saat ini Korps wasit belum memasuki lapangan. Sekali lagi pemirsa, kedudukan sementara imbang 2-2 antara Persija Jakarta berhadapan dengan Arema Malang dalam partai final Kopaji Samsu Indonesia 2005 di Stadion Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, dan Firman, kita lihat wasit kembali sudah memasuki lapangan pertandingan. Persis seperti yang diduga oleh Bung Syambur. Ya, tampaknya ketiga perangkat pengadil lapangan ini diberikan briefing dulu, Bung, di kamar ganti mungkin. Dan saya lihat juga Benny memanggil pemainnya untuk bagaimana bermain dengan 10 pemain. Baik pemirsa, kita nantikan sisa pertandingan babak kedua. Dalam kedudukan imbang 2-2, Persija Jakarta yang mengenakan kostum oranye berhadapan dengan Arema Malang yang mengenakan kostum biru-biru. Sementara kita saksikan satu tekanan tadi di daerah pertahanan Arema. Kembali bola dikuasai oleh Persija Jakarta. Bola dibuang karena ada salah seorang pemain yang terjatuh dalam kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti dari Malang. Rekamnya. Ya, kita saksikan, Bur. Salah seorang pemain Persija harus ditangkap. Salosa. Bola meninggalkan lapangan tadi karena membentur Firman Utina. Lemparan ke dalam Persija Jakarta, Ortisan lagi. Dua pemain Arema menghadang. Cukup berbahaya, kita saksikan. Oh, ya, pelanggaran Aris Indarto terhadap Franco Hita. Kartu kuning. Oh, luar biasa menarik sekali, Bung. Kali ini Jajat Sudrajat mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Aris Indarto, kapten kesebelasan Persija. Yang berarti Aris harus keluar lapangan sehingga kedudukan kembali imbang bukan hanya dalam skor tapi juga jumlah pemain, Bung. Ya. Menjadi 10-10, Bur.
Ya, dan bola tengah dihadapi kembali oleh para pemain Arema. Ini tentu menjadi penambah semangat bagi para pemain Arema yang tadinya begitu terlihat begitu kecewa karena hanya bermain dengan 10 pemain, dan kini Persija pun bermain dengan 10 pemain setelah Aris Indarto dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Joe Carlos tadi melepaskan umpan. Tendangan bebas, namun gagal kali ini dimanfaatkan dengan baik. Bung Sam, dengan adanya dikeluarkannya satu pemain dari masing-masing tim, apakah perubahan apa yang mungkin dilakukan oleh pelatih dalam menyikapi 10 pemain untuk tiap timnya di lapangan? Ya, kita lihat ya bahwa kedua tim ini sudah kehilangan satu pemain. Arema Malang yang Francis Wengkang. Wow, kita saksikan dong. Kali ini justru bukan pelanggaran dan tentu saja tidak mengancam gawang Arema Malang, paling tidak dari titik putih, Bur. Betul sekali. Setelah Francis Wengkang tadi terjatuh di kotak penalti Arema. Oh, kali ini pelanggaran terhadap Errol dilakukan oleh Hamka. Lagi kartu kuning. Sepertinya banjir kartu kuning, Firman. Yap. ya memang ini pertandingan yang sangat panas ini. Panas, keras. Dan ini dibutuhkan wasit yang memang harus mengambil keputusan berani di dalam hal memberikan hukuman. Saya kira, Bung, dalam kondisi kedudukan imbang 2-2 ini, Bung, siapa yang lebih dulu bisa mengendalikan emosi, dia akan keluar sebagai pemenang, Bung. Iya, benar sekali. Sementara kita saksikan dulu tekanan dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta. Kita. Cukup berbahaya. Wow. Firman. Firman Utina nyaris tadi setelah tidak terkawal melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun jauh dari sasaran. Bung Sam, seperti kita lihat di tayangan ulang, seandainya Firman tidak mengontrol satu kali, tapi langsung menembak bola ke gawang, barangkali hasil berbeda. Sesungguhnya dia ingin lakukan seperti demikian, tapi kita lihat posisi dia dalam hal bagaimana menjemput bola bukan pada timing, sehingga harus kontrol dulu, ya kan? Timing menjemput bolanya yang terlambat. Joe Carlos, gelandang yang seakan tak kehabisan tenaga. Begitu mudahnya lini belakang Persija ditembus lawan, Bung. Anda melihat ini lebih karena penurunan kondisi fisik atau lebih disebabkan oleh konsentrasi yang terganggu, Bung? Ya, kita lihat Kita lihat bahwa sementara satu sontekan tadi kita saksikan tandukan dari Fateka. Luar biasa, Bung. Hanya selang beberapa menit, silih berganti kedua tim memberikan ancaman ke gawang lawan masing-masing. Dan memang arahnya permainan jadi semakin terbuka, Bung Sam. ya, karena memang jumlahnya sama ya. Ya, bagaimana Anda melihat kinerja lini belakang dari Persija, Bung? Ya, kita lihat bahwa Hari Sulianto kembali ke posisi stopper. Yang tadi jadi jaga orang, dia jadi orang bebas di belakang. Dan juga Firman Utina yang tadinya dominasi lapangan tengah, dia agak bergeser ke sebelah kanan. Karena Alex Kulalo di sana ya untuk mengisi kekosongan. Pelanggaran demi pelanggaran yang cukup keras terpampang di lapangan Stadion Bung Karno dalam partai final Persija berhadapan dengan Arema Malang. Sementara kedudukan masih imbang 2-2. Kita saksikan di kubu Persija Jakarta terjadi pergantian pemain tadi. Sementara kita saksikan dulu Emalu Serge tadi
Tendangan volley kaki kanan. Ada pergantian pemain di kubu Persija, Bung, di mana Deka Dos Santos ditarik keluar, masuk Agus Supriyanto. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain Arema Malang terus melakukan tekanan. Oh, lagi terjadi benturan di lini tengah, kita saksikan. Pateka tadi dijatuhkan oleh Warsidi. Joe Carlos langsung jauh ke depan, yang dituju Emmanuel Sergei. Umpan crossing, namun kurang baik tadi. Umpan yang dilepaskan oleh Sergei. Menatap partai final ini, Bung Syam, Arema sebenarnya agak sedikit pincang di lini tengah setelah Francis Yonga mengalami cedera lutut, Bung. Namun justru kita saksikan bagaimana mereka mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Persija Jakarta. Iya, benar. Seperti yang kita saksikan tadi. Mereka berani mengambil inisiatif pergerakan dan juga melepaskan tendangan-tendangan ke arah gawang. Agus Indra yang dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Arcan Yuri asal Moldova. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Urbain Batum Roger terhadap Joe Carlos. Ya, inilah Batum Roger. Praktis tidak sedikit sekali suplai bola ke jantung pertahanan Arema yang diarahkan kepada Batum, Bung. Sangat kurang ya. Ya, seperti yang berkali-kali Anda katakan, bahkan dia harus menjemput bola ke tengah. Franco Hita. Dan Franco Hita ini kelihatan fisiknya cukup bagus. Cukup mobile sekali pergerakan dari Franco Hita. Oh, sebentar kita saksikan lagi-lagi Firman Utina yang melakukan penetrasi. Firman Utina. Yap. Tidak offside, Bung. Tidak offside. Bur. Ya, kita lihat kembali Firman Utina menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja tadi. Selebrasi para pemain Arema, Bur. Lewat sebuah serangan yang sepertinya terbaca offside oleh para pemain Persija, tapi ternyata tidak. Jelas-jelas tidak. Bagaimana, Bung Sam? Ya, inilah yang seperti saya katakan bahwa kalau kondisi kurang bagus itu tidak offside ya. Dia muncul dari belakang. Ya, salah. Dia hanya mengharap. Hamzah, Bung. Iya. Coba menggantung tadi, namun pergerakan dari Firman Utina hampir bersama dengan bola, Bung. Nah, ini karena kebiasaan tadi di mana kita lihat Ari Sindarto adalah posisinya adalah di libero di bagian tengah. Ini dia masih menganggap bahwa masih ada Ari Sindarto di sana. Ya. Dan memang menarik sekali serangan yang dilakukan oleh Arema, Bung, dengan memanfaatkan segala lini dalam kotak penalti. Membingungkan, Bung, ya buat pemain belakang. Iya, karena mobilitas pergerakannya cukup dominan ya. Kita lihat Persija dalam hal menjaga lawan. Kalau lawan sudah bergerak 2 kali, dia sudah tidak jaga lagi. Kita lihat Singo yang edan itu, Bung. Tertawa lebar kini. Diarak oleh para Aremania di tribun penonton tadi. Ya, inilah selebrasi gaya Arema Malang setelah gol yang diciptakan oleh Firman Utina yang sekaligus membawa Arema berbalik unggul
3-2. Ya, kita lihat bagaimana Warsidi begitu setia terus memarking pergerakan dari Batum Roger. Dan inilah Aremania, sementara Kurniawan Dwi Yulianto, Bung, disiapkan oleh Acan Yuri. Iya. Sementara satu tekanan atau satu peluang untuk Persija Jakarta melalui tendangan bebas dekat sekali dengan garis 16 meter. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan anak-anak Macan Kemayoran. Sudah dilakukan. Oh, nyaris tadi. Sundulan tadi Ismet Sofyan. Ya, kita lihat, Bung. Begitu lengkap, Bung. Punya pergerakan yang bagus ya, dan tendangan-tendangan bebas yang baik sekali, Bung. Kabanas. Beruntung ada Sunar Sulaiman di sana, Bung. Ya, dan kita lihat pemirsa pergantian pemain di kubu Persija Jakarta. Justru Kabanas yang ditarik keluar, Bung. Dan masuk Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara tendangan sudut sudah dilakukan. Diblok saja tadi oleh Iskandar Siwatohe. Praktis Persija saat ini mengandalkan 3 striker di depan. Batum Roger, Fateka, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Bung. Kelihatan sekali ya bahwa kita lihat kita sampai jauh ke belakang untuk bagaimana mempertahankan. Batum. Masih Roger Batum. Gagal dia. Diganggu tadi oleh Kapten Sebastian Iputu Gede. Oh, baik sekali Franco Hita. Franco Hita umpan kepada Emalu Sergei. 1 lawan 1. Gagal Emalu. Ada Agus Supriyanto di sana yang ditarik ke belakang. Ya. Menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Aris Sindarto. Arcan Yuri. Pelatih asal Moldova. Lemparan ke dalam Arema Malang, Firman Utina. Tidak ada teman di posisi yang dituju. Persija kali ini menguasai bola. Melebar. Francis Enal, Wewengkang. Agus kepada Fateka. Masih ada Claudio Yesus di sana. Dan dalam sisa waktu yang barangkali tidak terlalu banyak, Bung Sam. Tidak banyak yang pilihan yang bisa dilakukan Persija kecuali tampil Ya. all out, Bung. Ya, tampil all out juga kalau tidak ditunjang dengan fisik yang bagus kan. Justru bisa Oh, menjadi baik penyerang. sekali, Bur. Ya, Bagaimana umpan tipuan tadi dari Joe Carlos. kini Franco Hita Yap. mencoba melewati Hamka. Dan Ya, kita lihat bagaimana buruknya stamina membuat emosi Ya. jadi mudah terpancing, Bung. Hamka Hamzah. Persija benar-benar berada pada situasi yang sulit, Bung. Iya, sangat sulit ya. Padahal secara kualitas teknik dia berada di atas rata-rata. Dan ini cukup berbahaya. Ibu cukup gede langsung. Mukti Ali tadi. Cepat sekali coba melakukan serangan balik Persija. Ortisan Salosa. Batum ke belakang. Kembali Sajojo. Kerjasama dengan Fateka dia. Ortisan. Ke tengah dia kepada Francis Wengkang. Ismet. Pendek saja kepada Kurniawan. Kurniawan gagal dia memperdayai Claudio Yesus. Hanya melarikan lemparan ke dalam untuk Persija di daerah pertahanan Arema Malang. Persija masih tertinggal 2-3. Sementara pertandingan. Umpan crossing. Wow! Luar biasa. Baik sekali. Kurniawan Dwi Yulianto. luar biasa tandukan yang dilakukan oleh Kurniawan tadi. Kembali menyamakan kedudukan menjadi 3 sama.
dalam partai final Copa Jisams Indonesia antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Saat timnya benar-benar butuh gol untuk menyamakan kedudukan, Kurniawan datang menjawabnya, Bung. Ya, kita saksikan. Iya. Kurniawan Dwilianto, pemain yang lama di bangku cadangkan, Bung. Iya. Karena selain penurunan penampilan juga cedera lutut yang dialami, mampu membuat stadion, ya kita saksikan dalam tayangan ulang, tandukan dari Kurniawan. Tajam sekali, Bung. Ya, dia tidak terjaga Yap. Kita lihat bahwa pertahanan Arema agak lengah, ya kan? Ya, gol Kurniawan ini, pemirsa, membuat tribun utara yang dipenuhi The Jackmania kembali bergetar. Karena kedudukan kembali imbang 3-3. Ya, kita lihat bahwa Kurniawan ini memang setelah di bangku cadangkan ini punya motivasi tersendiri untuk bagaimana dia tampil lebih bagus ini. Benar-benar drama final yang melelahkan, menguras emosi juga bagi Putu Gede tadi, Bung. Dan memang dibutuhkan konsentrasi tinggi, Bung, di saat-saat terakhir seperti ini. Konsentrasi tinggi, kemudian pengaturan emosional. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan permainan Arema selanjutnya setelah Joe Carlos yang kita tahu begitu dominan dengan umpan-umpan yang brilian, Bung, ditarik keluar oleh Benny Dolo? Saya melihat bahwa mungkin keputusan Benny Dolo menarik keluar untuk lebih memperkuat pertahanan. Kini kembali Persija membangun serangan lewat Ismet. Coba melewati Errol. Ya, Jainuri masuk Mitra Olahraga menggantikan Joe Carlos. Sementara serangan balik cepat sekali Franco Ita. Masih Franco Ita, sulit sekali dua pemain Persija di sana. Haris Yulianto. Ismet Sofian. Enal. Bersama dengan Agus Suprianto yang membantu serangan. Pateka. Melebar dia kepada Ismet Sofian. Batum. Kembali kepada Ismet. Pateka. Batum Roger. Ya, terlihat begitu sabar para pemain Persija. Memainkan passing-passing pendek. Namun kita saksikan sudah mendekati kotak penalti. Pateka. Umpan crossing dari dalam kotak penalti tadi. Masih ada Warsidi. Dihalau. Namun bola jatuh di kaki pemain Persija. Agus Suprianto langsung. Kembali pergantian pemain dilakukan oleh kubu Arema Malang. Nomor 30 Francis Yonga masuk menggantikan Emilius Serge. Ya, agak dipaksakan saya kira Bung Sam. Dan juga Bur, karena kondisi Emalu ya, maksud kami Francis Yonga yang agak bermasalah dengan cedera ya, lutut kanannya tampaknya, Bung. Putu Gede menghadapi bola. Tendangan bebas. Pendek saja kepada Francis Yonga yang baru masuk. Langsung. Lepaskan tembakan tapi terlalu lemah dan mudah saja dijinakan oleh Mukti Ali Raja. Ya, kita tahu Francis Yonga sudah 10 musim saya kira Bung ya, dia di pentas sepak bola sudah nasional. sangat memahami. Begitu berpengalaman. Dalam kondisi seperti ini, tampilnya Francis Yonga, bagaimana Anda melihat kemungkinan terhadap bangkitnya mental anak-anak Arema, Bung? Ya, saya rasa secara motivasi ya, dengan memasukkan Francis Yonga ini akan menambah semangat daripada Arema ini. Warsidi kini mencari temannya di barisan depan. Kuasai oleh Firman Utina. Ada Putu Gede di sana. Perlahan saja. Masuki menit-menit akhir babak kedua, kedudukan 3-3. Putu Gede kerjasama dengan Yonga. Lihat agak hati-hati tadi. Ya, 3 menit lagi, Bur. 3 menit masa injury time yang diberikan oleh wasit. Oh, cukup berbahaya tadi, tendangan langsung keras tadi Franco Ita dari luar kotak penalti.
Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Arema di menit-menit terakhir ini. Kali ini kembali Firman Utina. Diintersep saja oleh Hamka tadi. Serangan balik dari Persija. Bola dipindahkan ke sisi kiri. Mencari Sikurus. Tapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Adu sprint kita saksikan Hamka Hamzah dengan Franco Hita. Ya, dimenangkan oleh Franco Hita, cukup berbahaya. Arema Malang, gagal tadi memperdayai Haris Yulianto Hita. Kembali serangan balik Persija Jakarta. Agus, inilah Franco Hita. Ya, sementara kita saksikan serangan balik melalui kaki Agus Suprianto tadi. Bersama dengan Enal di lini tengah. Ya, kita lihat para pemain yang sudah terlihat tidak berada di posisinya masing-masing, Bung. Ini pemain lebih banyak berimprovisasi. Ini. Agus Suprianto, gelandang bertahan yang sudah 5 musim bersama Persija Jakarta. Sementara kembali, dan mitra olahraga kita saksikan wasit Jaja Sudraja sudah menyepuluhi tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Kedudukan imbang 3-3. Dengan demikian pertandingan harus dilanjutkan dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca, inilah Kurniawan Yulianto yang menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan yang memalukan, Bung.